Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hera Anjani dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu perbankan syariah. Baik, yang pertama di sini ada sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya BPRS pertama di Bandung. Kemudian pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia yang menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan sistem keuangan berbasis syariah di tanah air. Secara global, tren perbankan syariah mulai berkembang pada abad ke-20. Seiring meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia pun mengikuti tren ini, yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Perbankan yang memberikan dasar hukum bagi operasional bank syariah. Lalu diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangannya cukup pesat. Pada tahun 2005 tercatat sudah ada 304 unit usaha syariah dan 92 BPRS. Dan jumlah ini meningkat signifikan pada tahun 2009, yaitu menjadi 643 bank umum syariah dan 133 BPRS. Secara global, pertumbuhan perbankan syariah mencapai 10 sampai hingga 15% per tahun. Dan pada tahun 2005, aset perbankan syariah dunia mencapai lebih dari 822 miliar dolar Amerika. Jadi bisa kita lihat bahwa perbankan syariah bukan hanya berkembang di Indonesia, tapi juga menjadi bagian penting dari sistem keuangan global. Yang selanjutnya di sini ada regulasi bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia tidak berkembang begitu saja, tapi didukung oleh sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Berikut ini beberapa regulasi utama. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menetapkan sistem dual banking, yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Inilah awal mula pengakuan resmi terhadap perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya dan menegaskan dasar hukum Islam dalam operasional bank syariah. Selain itu, transaksi yang dilakukan oleh bank syariah harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disebut juga DSN MUI. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini memperbolehkan Bank Indonesia untuk membuat kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Ini penting agar sistem keuangan syariah juga bisa didukung secara kebijakan dari sisi otoritas moneter. Dan yang terakhir ini ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ini adalah undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur perbankan syariah. Di dalamnya diatur mulai dari pendirian, kegiatan usaha, prinsip syariah, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi-regulasi ini, perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, serta dapat berkembang sesuai prinsip-prinsip Islam yang berlaku. Baik, saya lanjut ke penjelasan tentang pengertian bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Jadi, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Beberapa prinsip yang menjadi dasar operasionalnya yaitu pertama ada keadilan, yaitu transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Kemudian ada kemaslahatan atau membawa manfaat bagi semua pihak, serta bebas dari unsur riba atau disebut juga dengan bunga. Kemudian bebas dari gharar atau ketidakjelasan. Kemudian bebas dari masyir atau disebut dengan judi. Nah, semua kegiatan bank syariah harus patuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selain menjalankan fungsi komersial, bank syariah juga memiliki fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui peran Baitul Mal. Untuk pengawasan, bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga memiliki sistem audit internal dan eksternal yang berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bentuk usahanya bank syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bank syariah, bank umum syariah yang bisa memberikan layanan lebih luas termasuk layanan lintas wilayah dan internasional. Kemudian yang kedua ada BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang cakupannya lebih kecil dan fokus pada masyarakat lokal. Jadi bank syariah itu bukan hanya alat transaksi ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan sistem keuangan yang beretika dan sesuai nilai-nilai Islam. Selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi perbankan syariah. Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk mendukung pembangunan nasional, namun dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam. Fokusnya adalah untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Artinya, perbankan syariah itu bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan merata. Lalu, dari sisi fungsi, perbankan syariah memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Ini dilakukan melalui produk-produk syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain yang bebas dari kata riba. Yang kedua yaitu menjalankan fungsi sosial melalui lembaga Baitul Mal, di mana bank syariah dapat mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan hibah dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mengelola dan menyalurkan wakaf uang, yakni dana wakaf yang diberikan oleh wakif atau pihak yang mewakafkan harta dikelola secara produktif sesuai dengan kehendaknya, tentu tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Jadi bisa disimpulkan bahwa perbankan syariah itu tidak hanya hadir sebagai pelaku ekonomi, tapi juga sebagai agen pembangunan dan pemerataan sosial yang sesuai syariat Islam. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada penanggung jawab bank syariah. Dalam sistem perbankan syariah, pengawasan dan pengaturannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sama seperti pada bank konvensional, OJK bertanggung jawab dalam memastikan stabilitas, integritas, dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, karena bank syariah beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka tata kelolanya juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini bukan hanya sebagai formalitas, tapi merupakan dasar keberadaan bank syariah itu sendiri. Ketaatan terhadap prinsip syariah adalah kekuatan utama dari perbankan syariah. Inilah yang membedakan bank syariah dari bank konvensional, bahwa setiap aktivitasnya harus bebas dari riba, dari gharar, dan masyir, serta membawa keadilan dan kemaslahatan.
Untuk menjamin ketaatan terhadap prinsip syariah ini, pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat sebagai DSN MUI. Nah, DSN ini mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi acuan dalam seluruh produk dan kegiatan operasional bank syariah. Dasar hukum dari sistem pengawasan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengatur bahwa bank syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan DSN MUI. Dengan pengawasan yang ketat dari OJK dan DSN MUI, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dapat terus terjaga. Kemudian di sini ada manajemen bank syariah. Manajemen bank syariah itu adalah proses pengelolaan lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun seluruh aktivitasnya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut meliputi yang pertama keadilan dalam transaksi, kemudian kemaslahatan atau manfaat bersama, serta larangan terhadap riba, gharar atau ketidakjelasan, kemudian masyir atau spekulasi dan perjudian, dan objek yang haram. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah wajib menjalankan usahanya berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, setiap keputusan manajemen harus memastikan aktivitas bisnis bank tetap syariah compliant. Menurut OJK, fungsi dari bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS mencakup 3 hal utama. Nah, yang pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, misalnya melalui akad, mudharabah, musyarakah atau murabahah dan lain-lain. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial melalui Baitul Mal, yaitu pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola dana wakaf, yakni memanfaatkan wakaf uang sesuai dengan kehendak wakif, namun tetap sesuai prinsip syariah dan dikelola secara produktif. Secara global, ide perbankan syariah mulai dikenal sejak tahun 1969. Namun di Indonesia, gagasan ini sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 1944 oleh para ulama sebagai alternatif lembaga keuangan yang bebas riba. Artinya, perbankan syariah adalah hasil dari pemikiran panjang dan mendalam yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sesuai syariat Islam. Selanjutnya di sini ada jenis bank syariah. Nah, secara umum jenis bank syariah di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Bank Umum Syariah atau disingkat sebagai BUS, kemudian yang kedua ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Keduanya ini sama-sama beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun ada beberapa perbedaan utama dalam fungsi dan cakupan layanan. Yang pertama yaitu dari fungsi sosial. BUS dapat mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain, sedangkan BPRS tidak memiliki fungsi sosial ini. Kemudian yang kedua, perbedaan dari penghimpunan dana. BUS ini dapat menghimpun dana wakaf uang, sedangkan BPRS hanya menghimpun dana melalui rekening nasabah. Dan BPRS ini menyalurkan dana melalui pembiayaan bagi hasil, kemudian sewa atau ijaroh, kemudian sewa beli, dan pengalihan utang atau hawalah. Produk simpanan BPRS berupa tabungan dan deposito dengan akad wadiah dan mudharabah dan yang lain-lainnya lagi. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal istilah-istilah dalam bank syariah.
Dalam praktik perbankan syariah, kita akan sering menemui istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui diantaranya yaitu yang pertama ada istilah pembiayaan. Ini adalah istilah pengganti dari kata kredit yang biasa digunakan di bank konvensional. Namun dalam bank syariah, pembiayaan dilakukan berdasarkan akad atau perjanjian yang sesuai fatwa DSN MUI dan prinsip syariah, jadi tidak mengandung riba. Kemudian istilah yang kedua yaitu ujroh. Ujroh berarti biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank atas manfaat dari suatu barang atau jasa yang digunakan. Misalnya, jika nasabah menyewa kendaraan atau properti dari bank, maka biaya sewa tersebut disebut dengan ujroh. Kemudian istilah yang ketiga adalah akad. Akad adalah perjanjian tertulis antara bank dan nasabah yang menganut hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang sesuai syariah. Akad ini menjadi dasar utama dalam setiap transaksi bank syariah. Lalu menurut OJK ada 9 jenis akad utama dalam transaksi syariah, diantaranya yaitu yang pertama adalah wadi'ah, yang berarti titipan. Kemudian ada mudharabah atau kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola. Yang selanjutnya ada musyarakah atau kerjasama usaha di mana kedua belah pihak sama-sama menyumbang modal. Selanjutnya yaitu murabahah atau jual beli dengan penambahan margin keuntungan. Kemudian ada salam atau jual beli pesanan dengan pembayaran di awal. Selanjutnya ada istisna atau akad pemesanan barang, manufaktur atau konstruksi. Selanjutnya yaitu ijarah atau sewa menyewa. Kemudian ada ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Kemudian yang terakhir ada qard atau pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Nah, semua istilah ini menjadi dasar penting dalam operasional bank syariah agar transaksi tetap transparan, adil, dan sesuai syariat Islam tentunya. Oke, ini pembahasan yang terakhir. Apa aja sih transaksi yang dilarang dalam perbankan syariah itu? Jadi dalam perbankan syariah itu tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menjaga etika dan prinsip halal dalam setiap transaksi. Ada beberapa jenis transaksi yang sangat tegas dilarang karena bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu haram zatnya. Transaksi ini melibatkan barang atau jasa yang memang secara zatnya sudah diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, atau barang haram lainnya. Walaupun proses transaksinya dilakukan dengan akad yang sah, selama objeknya itu haram, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada tadlis atau penipuan informasi. Transaksi syariah harus dilakukan dengan kerelaan dan kejujuran antara kedua belah pihak. Tadlis terjadi jika salah satu pihak ini menyembunyikan informasi penting seperti contohnya kualitas barang, jumlah, harga, atau waktu pengiriman. Hal ini menyebabkan transaksi tidak transparan dan melanggar prinsip keadilan. Yang selanjutnya ada ihtikar atau rekayasa pasar penawaran. Nah, ini adalah perilaku menimbun barang untuk mengurangi pasokan secara sengaja dengan tujuan menaikkan harga pasar. Perbuatan ini sangat merugikan konsumen dan dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam. Kemudian yang keempat ada bai najasi atau rekayasa pasar permintaan. Bentuk penipuan lain adalah menciptakan permintaan palsu, seolah-olah banyak orang yang berminat membeli barang tertentu. Tujuannya agar harga barang naik secara tidak wajar, padahal itu hanyalah strategi tipu daya. Jadi transaksi dalam perbankan syariah itu harus bebas dari manipulasi, penipuan, dan objek yang diharamkan. Agar apa?
tentunya agar bisa menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkah. Nah, dalam praktik perbankan syariah ada beberapa tambahan yang perlu diperhatikan, serta syarat sahnya akad yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sesuai syariah. Di sini ada gharar atau ketidakpastian. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Misalnya, tidak jelas berapa jumlah harganya, kemudian kualitas tidak diketahui, atau harganya tidak transparan, atau waktu penyerahannya tidak pasti. Nah, transaksi seperti ini bisa merugikan salah satu pihak sehingga dilarang dalam syariah. Kemudian di sini ada riba. Riba itu adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang setara. Dan ini sangat dilarang dalam Islam. Ada 3 jenis riba yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada riba fadl. Pertukaran barang sejenis tapi tidak seimbang. Misalnya menukar beras 1 kg dengan 1,5 kg beras tanpa alasan yang jelas. Kemudian ada riba nasiyah, yaitu timbul dalam hutang piutang, di mana ada tambahan karena penundaan pembayaran. Kemudian yang ketiga ada riba jahiliyah. Jika peminjam tidak bisa membayar tepat waktu, maka bunganya akan dilipat gandakan. Nah, ini sangat zalim dan bertentangan dengan keadilan. Kemudian akad yang tidak sah atau tidak lengkap. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi itu harus didasarkan pada akad yang sah yang memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu rukun akad. Harus ada pelaku, diantaranya bank dan nasabah, objek transaksi yang halal dan jelas, serta ijab qabul sebagai pernyataan saling setuju. Kemudian ada ta'alluq, yaitu dilarang ada ketergantungan 2 akad dalam satu transaksi yang saling memengaruhi. Misalnya menjual dengan syarat harus meminjam. Kemudian ada lagi di sini 2-in-1, yaitu 2 akad yang digabungkan dalam satu transaksi tetapi saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban. Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.